warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori kepribadian psikoanalisis milik Alfred Adler. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Valentina Inogi Putri dengan NIM belakang 159. Saya sendiri, Aliza Fitra Zulfiana dengan NIM belakang 160. Muhammad Lutfi Abdillah dengan NIM belakang 161 dan Ike Oktaviani Putri dengan NIM belakang 162. Yang pertama yaitu biodata tokoh. Alfred Adler lahir di Rudolfsheim, Wina pada tahun 1870. Dia menyelesaikan studinya dalam lapangan kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Dari praktik umum kedokteran, Adler selanjutnya beralih pada psikiatri dan pada tahun 1907 dia bergabung dengan kelompok diskusi Freud. Kemampuan menonjol yang ada pada Adler menghantar dirinya menjadi ketua masyarakat psikoanalisis Wina, Viennese Analytic Society, dan koeditor dari terbitan organisasi ini. Individual psychology. Psikologi individual ini dikembangkan oleh Alfred Adler dan pengikutnya. Antara lain adalah Rudolf Dreikurs, Martin Sonntesgaard, dan Donald D. Meyer. Aliran ini dikenal dengan nama Adlerian Counseling. Adler mengatakan bahwa seseorang tidaklah dikendalikan semata-mata untuk memenuhi kesenangannya sendiri, tetapi sebaliknya, seseorang dimotivasi oleh rasa tanggung jawab sosial dan kebutuhan untuk berhasil. Pada slide kali ini, kami akan membahas tentang pokok-pokok teori Adler. Berikut merupakan pengertian pokok-pokok dalam teori Adler. Yang pertama, kesatuan kepribadian. Adler memilih nama psikologi individual dengan harapan dapat menekankan keyakinan bahwa setiap orang itu unik dan tidak dapat dipecah-pecah. Menurut Adler, tiap orang adalah suatu konfigurasi motif-motif, sifat-sifat, serta nilai-nilai khas setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang membawakan corak khas gaya kehidupannya yang bersifat individual. Seperti halnya kita yang sekelas ini kan, antara aku, kamu, dia, bahkan mereka pasti memiliki sifat-sifat, nilai-nilai, ciri khas yang membedakan tiap-tiap individu. Jadi, tiap individu pasti memiliki kepribadian yang berbeda ya. Di dalam kesatuan kepribadian, terdapat logat organ atau organ dialek yang meliputi keseluruhan tubuh dan kejiwaan. Unity kepribadian bukan hanya kesatuan aspek-aspek, motivasi-motivasi, perasaan, dan pikiran saja ya, tetapi unity juga meliputi keseluruhan organ tubuh dan gejala-gejala fisik. Misalnya, kelemahan organ tertentu bukan suatu peristiwa yang terpisah, tetapi mungkin kelemahan itu berbicara tentang tujuan individu yang oleh Adler dinamakan logat organ atau bahasa organ. Contohnya, ada seorang remaja yang mulai sedari kecil dia sangat patuh kepada orang tuanya. Dia menaati semua peraturan dan ajaran nilai-nilai yang diberi orang tuanya. Nah, pada suatu malam, remaja ini ngompol karena tidak pipis sebelum tidur seperti biasanya. Itu adalah sebuah pesan bahwa dia tidak ingin mengikuti keinginan orang tuanya. Adler menyimpulkan bahwa organ tubuh dapat mengatakan secara lebih ekspresif dan mengungkap pandangan diri lebih jelas dibanding dengan kalimat yang diucapkan. Selain logat organ, di dalam unity kepribadian juga terdapat unity kepribadian kesadaran dan tidak sadar. Menurut Adler, tingkah laku tak sadar adalah bagian dari tujuan final yang belum diformulasi dan dipahami secara jelas. Sedangkan pikiran sadar adalah apa saja yang difahami dan diterima individu yang dapat membantu perjuangan menjadi sukses. Dan yang dianggap tidak membantu akan ditekan ke tak sadar.
apakah pikiran itu disadari atau tidak disadari, tujuannya hanya satu, yaitu untuk mencapai tujuan menjadi superior atau menjadi sukses. Slide ke-7, pengertian pokok teori dari Adler. Perjuangan menjadi sukses atau superior. Adler yakin bahwa individu memulai hidup dengan kelemahan fisik yang mengaktifkan perasaan inferior. Perasaan yang menggerakkan orang yang berjuang menjadi superiorita atau untuk sukses. Individu yang secara psikologis kurang sehat berjuang untuk menjadi pribadi yang superior, dan individu yang secara psikologis sehat termotivasi untuk mensukseskan umat manusia. Jadi manusia itu hidup dengan berbagai macam pikiran dan cita-cita. Berandai-andai yang semata-mata itu bersifat fiktif. Misalnya manusia berpandangan bahwa kalau ada kemauan pasti ada jalan. Itu sebenarnya hanya sebuah kalimat idealisme agar orang tidak mudah putus asa, walaupun sebenarnya sebagian orang kenyataannya kemauan sudah ada, jalannya yang tidak ada. Namun memang pernyataan fiktif seperti ini dapat membimbing tingkah laku untuk terus berjuang dan membuat pernyataan itu menjadi benar, karena tujuan final adalah hasil dari kekuatan kreatif setiap individu itu sendiri. Lalu selanjutnya pengamatan subjektif atau subjective perception. Tujuan final yang fiktif bersifat subjektif, artinya orang menetapkan tujuan-tujuan untuk diperjuangkan berdasarkan interpretasinya tentang fakta, bukan berdasarkan fakta itu sendiri. Kepribadian manusia dibangun bukan oleh realita, tetapi oleh keyakinan subjektif orang itu mengenai masa depannya. Jadi tujuan final fiktif itu membimbing gaya hidup manusia, membentuk kepribadian menjadi kesatuan. Bila tujuan itu dapat dipahami, akan memberi tujuan pada semua tingkah laku. Minat sosial atau social interest. Interest sosial adalah sikap keterkaitan diri dengan kemanusiaan secara umum, serta empati kepada setiap anggota orang per orang. Wujudnya adalah kerjasama dengan orang lain untuk memajukan sosial alih-alih untuk kepentingan pribadi. Menurut Adler, interest sosial adalah bagian dari hakikat manusia dan dalam besaran yang berbeda muncul pada tingkah laku setiap orang. Interest sosial lah yang membuat orang mampu berjuang mengejar superioritas dengan cara yang sehat dan tidak tersesat ke salah suai. Kemudian gaya hidup atau style of life. Dengan konsep gaya hidup ini, Adler menjelaskan keunikan manusia. Setiap orang memiliki tujuan, merasa inferior, berjuang menjadi superior, dan dapat mewarnai atau tidak mewarnai usaha superiornya dengan minat sosial. Namun, setiap orang melakukannya dengan gaya hidup yang berbeda-beda. Gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan orang itu dalam kehidupan tertentu. Selanjutnya ada kekuatan kreatif self atau creative power of the self. Self kreatif atau kekuatan kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku, penggerak utama, sendi dan obat mujarab kehidupan yang membawahi dua kekuatan dan konsep-konsep lainnya. Atau kekuatan pertama, heredity, kedua, lingkungan. Dengan prinsip ini, Adler ingin menjelaskan bahwa manusia adalah seniman bagi dirinya. Diri kreatif bersifat padu, konsisten, berdaulat dalam struktur kepribadian. Menurutnya, keturunan memberi kemampuan tertentu dan lingkungan memberi impresi atau kesan tertentu. Keduanya beserta bagaimana manusia mengalami dan menginterpretasi keturunan dan lingkungan itu adalah bahan atau batu bata. Diri kreatif memakai bahan itu untuk membangun sikap terhadap kehidupan dan hubungan-hubungan dengan dunia luar. Jadi creative self ini adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta-fakta itu menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamik, menyatu, personal, dan unik. Diri kreatif ini memberi arti kepada kehidupan, menciptakan tujuan maupun sarana untuk mencapainya.
Adler berpendapat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bebas menciptakan gaya hidupnya sendiri-sendiri. Manusia itu sendiri yang bertanggung jawab tentang siapa dirinya dan bagaimana dia bertingkah laku. Manusia mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab mengenai tujuan finalnya, menentukan cara memperjuangkan mencapai tujuan itu, dan menyumbang pengembangan minat sosial. Kekuatan diri kreatif itu membuat setiap manusia menjadi manusia bebas, bergerak menuju tujuan yang terarah. Pada slide ke-10 kali ini, kami akan membahas tentang teori Adler yang dapat dipahami lewat aplikasi yang digunakan untuk membahas kepribadian. Adapun aplikasi dalam teori Adler, yang pertama adalah keadaan keluarga. Adler menjadi yakin akan pentingnya urutan kelahiran dalam menentukan karakteristik kepribadian. Dalam teori ini, Adler hampir selalu menanyai kliennya mengenai keadaan keluarga, yakni urutan kelahiran, jenis kelamin, dan usia saudara-saudara sekandung. Bahasan mengenai keluarga dapat dijadikan pertimbangan bagi orang tua untuk mengasuh anak-anaknya. Karena dalam sebuah keluarga, setiap anak lahir dengan unsur yang genetiknya berbeda, masuk ke dalam setting sosial yang berbeda pula. Oleh karena itu, penting sekali untuk melihat urutan kelahiran, baik itu anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai anak bungsu. Anak pertama mendapatkan perhatian yang utuh dari orang tuanya, sampai perhatian itu terbagi saat dia mendapatkan adik baru. Perhatian dari orang tua kepada adik baru cenderung membuat anak pertama memiliki perasaan mendalam untuk menjadi superior atau kuat. Anak pertama juga merasakan kecemasan yang sangat tinggi, terlalu dilindungi, bahkan dia menimbulkan dampak traumatik kepada anak pertama yang turun tahta. Peristiwa itu mengubah situasi dari monopoli perhatian orang tua menjadi harus dibagi atau menjadi orang kedua setelah adik. Kedepannya, si anak pertama mungkin akan menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab sampai melindungi orang lain, ataupun sebaliknya, dia akan menjadi orang yang merasa tidak aman dan antisosial. Kemudian anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada anak-anak ini, sudah mulai hidup dalam situasi yang lebih baik untuk mengembangkan kerjasama dan minat sosial. Sedangkan kepribadiannya terbentuk dari pengamatan terhadap sikap kakaknya kepada dirinya. Lain lagi dengan anak bungsu. Anak bungsu paling sering dimanja sehingga beresiko menjadi anak yang bermasalah. Tetapi mereka sering termotivasi untuk melampaui kakak-kakaknya untuk menjadi anak yang ambisius. Dan sedangkan anak tunggal, dia mempunyai posisi yang sangat unik dalam berkompetisi. Tidak dengan saudara-saudaranya, tapi dengan kedua orang tuanya. Adler mengatakan, anak tunggal mungkin kurang baik dalam mengembangkan perasaan kerjasama dan minat sosial. Dia memiliki sifat parasit dan mengharap orang lain memanjakan dan melindunginya. Aplikasi dalam teori Adler yang kedua yaitu ingatan masa kecil. Untuk memperoleh pemahaman terhadap kepribadian pasien, Adler akan meminta mereka untuk mengungkapkan ingatan masa kecil mereka. Walaupun Adler berpendapat bahwa ingatan yang diungkapkan kembali akan memberikan petunjuk untuk memahami gaya hidup pasien. Ia tidak menganggap bahwa ingatan-ingatan ini mempunyai dampak kausal atau sebab akibat. Adler yakin bahwa ingatan akan pengalaman masa kecil sesungguhnya dibentuk oleh gaya hidup yang dijalani seseorang. Mimpi. Semakin tidak konsisten tujuan seseorang dengan realitas, semakin besar kemungkinan mimpi orang tersebut digunakan untuk mengecoh diri. Mimpi membuka selubung tentang gaya hidup seseorang, tetapi mimpi mengecoh si pemimpi dengan menyajikan suatu pencapaian dan kekuasaan yang tidak realistis dan berlebihan. Lalu selanjutnya, psikoterapi. Teori Adler memberikan dalil bahwa psikopatologi berasal dari kurangnya keberanian, perasaan inferior yang berlebihan, dan minat sosial yang kurang berkembang. Jadi tujuan utama psikoterapi Adler adalah untuk meningkatkan keberanian, memperkecil perasaan inferior, dan menumbuhkan minat sosial. Kesimpulan dari teori Adler yaitu Adler berpendapat bahwa manusia lahir dalam keadaan lemah
dan hal ini menyebabkan individu mengalami perasaan inferior serta menyebabkan ketergantungan pada orang lain. Teori psikologi individual Adler ini memang lebih banyak berupaya menyadarkan manusia bahwa ia merupakan makhluk yang berdaya dan memiliki rasa sosial yang dalam, sehingga itu pula ia dapat bertahan dalam menjalani hidup. Terima kasih sudah menemaniku sampai detik ini. Oh, yeah.